Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, bertatap muka, saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa kita laksanakan untuk pengembangan sekolah. Kita buka kegiatan hari ini dengan pembacaan basmalah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mungkin sama seperti Bapak Ibu yang dari pendidikan teknik. Kita tidak mendapatkan pembelajaran tentang apa sebenarnya tujuan pendidikan yang sekarang kita ada di dalamnya. Yang kita tahu, kita hanya menyampaikan materi dan lupa apa sebenarnya pendidikan dan pengajaran itu. Segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini kan salah satu nilai yang harus kita miliki adalah pendidikan yang menuntut atau guru sebagai pamong. Pendidikan menuntut segala kodrat. Kodrat itu ya apa yang menjadi ciri dari siswa kita, bawaan gitu. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kita harus memahami siswa itu sesuai dengan usianya. Kodrat zamannya sekarang itu memang zamannya seperti apa. Jadi kalau sekarang teknologinya sudah berkembang, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita selaku pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, tingkah lakunya, bukan dasar hidup. Jadi tugas kita hanya menuntun saja. Nanti di bagian akhir ini akan terlihat sebetulnya kita itu memaksakan kehendak atau enggak. Oke, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, budaya positif ini adalah 7. Ada 7 yang akan dipelajari untuk mencapai budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini nanti satu-satu dibahas, kayaknya lama ya, tapi cepat aja lah, kita persingkat aja. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kayaknya ideal banget ya, tapi arahnya memang harus ke situ. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita merasa sebagai guru yang lebih dewasa, jadi siswa kita anggap harus ikut, harus mengikuti. Nah ini ada perubahan yang harus diubah gitu maksudnya. Paradigma belajar kita yang harus diubah menurut William Glasser. Jadi ada ilusi kontrol yang salah yang saat ini terjadi.
Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta. Kalau di taksonomi Bloom ini sampai mencipta ya, dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Memang kayaknya masih jauh ke arah itu, tapi harus dimulai. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti kita lihat modelnya gimana. Ubah cara pandang. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi nanti kita akan berkaca, kita itu terkena nggak dengan ilusi kontrol itu. Ilusi guru mengontrol murid. Tadi kalau misalkan guru itu tugasnya hanya menuntut, bukan mengontrol ya. Jadi bukan dituntut, tapi memang agak repot juga karena kita selalu beranggapan target kurikulum. Sedangkan kurikulum merdeka membebaskan gitu dari target kurikulum. Jadi ada yang bertolak belakang sepertinya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau dianggap kalau nggak dikerasin gitu ya, penguatan positif efektif dan bermanfaat, kayaknya kalau nggak dikerasin tambah parah. Dianggapnya yang agak ditekan itu nanti hasilnya akan positif dan efektif, tapi sebetulnya pemahamannya dianggapnya salah menurut William Glasser. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita, biasanya banyak cara kita untuk mengubah karakter siswa. Salah satunya dikritik, kemudian dibuat siswa itu merasa bersalah dengan tindakannya, dengan harapan karakter baiknya muncul, harapannya, tapi ternyata itu hanya ilusi. Nggak boleh ya, nggak boleh. Pelan-pelan kita harus rubah. Ibu lihat guru kelas 6 SD ini kita biasanya yang kedua, materi yang kedua ini tentang disiplin positif. Kita selalu teriak-teriak masalah disiplin. Disiplin itu kesannya kaku gitu ya. Tapi ternyata makna disiplin itu artinya belajar, bukan hanya aturan. Jadi orang yang disiplin di sini kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid pengikut. Jadi kalau di kampus itu kan biasanya ada disiplin ilmu gitu ya, belajar, artinya belajar. Arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Jadi ini agak beda ini. Socrates dan Plato ini memahami disiplin juga beda, karena bahasa Latinnya artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia sesuai sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi kalau seseorang bisa menunjukkan disiplin yang bagus, maka sebetulnya dia sedang menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi dari sini disiplin itu nggak ada hubungannya dengan aturan ternyata. Cara kita mengontrol diri. Nah, jadi disiplin itu cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang
kita hargai. Makanya jadi Bapak Ibu, kita dimulai dari diri kita sebelum kita tularkan ke siswa-siswi, karena guru itu kan menurut Kiai Dewantara itu jadi panutan, jadi contoh yang nanti akan dilihat oleh siswa, kemudian siswa itu akan mengikuti karakter kita. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia ya. Setiap ada permasalahan, siswa terutama, makanya alhamdulillah ada guru BK, tapi siswa nanti kenal ke siswa. Setiap permasalahan yang terjadi sama di siswa atau di guru. Makanya kenapa saya karena kalau permasalahan di guru tuh ya pendekatannya kita ngobrol aja, nggak langsung ini gitu ya, kita ngobrol aja. Malah sebagai bahan laporan, biar nanti kalau pimpinan menanyakan masalah itu, Bapak Ibu tinggal sampaikan aja. Kalau terkonfirmasi gitu ya, ini sudah ada pembinaan gitu. Padahal kita cuma ngobrol-ngobrol aja, jadi ngobrol dari hati ke hati lah buat menyelesaikan ini. Jadi semua permasalahan pasti nanti ada ininya, Bu. Alasannya itu salah satunya kebutuhan dasar manusia ya. Misalkan nih, siswa yang terlambat, ininya itu pasti nanti ada yang menyangkut ke kebutuhan dasarnya dia, terpenuhi semua atau enggak. Dari sini yang pertama, bertahan hidup. Bisa jadi yang terlambat itu karena dia harus menyiapkan makan dulu sebelum berangkat, atau orang tuanya udah nggak ada. Di sini kasih sayangnya tidak terpenuhi. Jadi permasalahan itu nanti akan menempel ke salah satu atau bisa semuanya nih. Bisa semua dari kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, akhirnya muncullah permasalahan itu. Jadi yang kita lihat, realitas kebutuhan setiap manusia itu pasti akan berbeda. Jadi bertahan hidup, kebutuhan saya mungkin dengan kebutuhan Bapak Ibu beda. Kemudian kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, ada yang terlambatnya untuk senang-senang. Dia dipanggil guru BK, atau penguasaan, jadi pengen merasa berkuasa. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Bagus sih ada nama Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada yang menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus? Jadi ada satu siswa yang suka malakin makan siang teman-temannya. Kalau kita biasanya pendekatannya main tarik aja. Nah, kita lihat kebutuhan dasarnya dalam konteks penerapan disiplin positif.
Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus, cari tahu dulu alasan Agus. Kenapa nih si Agus suka malakin bekal teman-teman? Jadi untuk survivalnya itu tadi bertahan hidup, Agus lapar karena nggak kasih makan kali ya. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi memang karena dia nggak dikasih bekal, akhirnya dia minta. Jadi ini kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Cuma caranya salah. Kemudian teman Agus jadi memperhatikan Agus. Jadi apa namanya itu kalau di kelas tuh? Jadi apa namanya? Enggak, dia pengen berpuasa gitu. Ini kan jadi perhatian nih, love and belonging. Teman Agus jadi perhatikan, jadi memperhatikan bahwa si Agus. Jadi jegernya kali ya, pertolongan kelas lah, jadi pertolongan kelas. Kemudian power, kekuasaan tadi, Agus ini merasa hebat. Jika dia minta pasti dikasih, minta makanannya dikasih. Jadi pengen menampilkan kekuatan lah di sini, power, kekuasaan. Jadi pengen berkuasa di kelasnya. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Bisa jadi Agus itu bawa bekal, tapi bekalnya ya tidak, udah bosan gitu, pengen yang lain. Jadi bekal orang diminta. Dia pengen bebas ngambil punya orang. Atau yang kesenangan, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia senang ngeliatnya ini, jadi makanya temannya ini. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia ini yang harus dilihat pada saat kita menghadapi permasalahan di siswa gitu ya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini mana yang tidak terpenuhi, yang akhirnya muncul permasalahan itu. Ini kan masih apa ya, jadi tebakan aja. Sebetulnya yang mana baru kemungkinan. Oke, lanjut ke bagian keempat, motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku pasti ada dorongan. Di sini ada dorongan nih, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti, atau ini kaitannya dengan permasalahan siswa nih ya, permasalahan siswa. Kenapa siswa melakukan tindakan itu? Motivasinya bisa ada 3 pilihannya. Yang pertama, menghindari hukuman. Jadi kalau siswa datangnya tepat waktu, itu motivasinya bisa ada di antara 3 ini. Bisa dia takut dihukum, bisa dia pengen dikasih sertifikat, karena bersertifikat kan, atau dia memang menghargai diri sendiri nih. Nah, ini memang motivasi yang ketiga ini yang datang dari internal, dari dalam, dari internal dia sendiri. Kalau yang dari luar ini, yang 2 ini, takut hukuman atau mengharap imbalan, itu motivasi yang datangnya dari luar. Jadi nanti kalau terlambat saya dihukum nih. Bagusnya sekarang kita udah nggak ada lagi hukuman fisik gitu. Udah nggak ada ya, lari juga, bersih-bersih aja salah. Bersih kamar mandi masjid salah juga kan? Tidak mengenal hukuman. Nanti di sini tidak ada mengenal hukuman. Jadi itu harus jelas lagi. Ini kita jelas. Motivasi
Pasti perilaku manusia, jadi ada yang internal dan eksternal dari luar. Nih, hukuman atau konsekuensi. Jadi itu ya di teori motivasi tadi. Biasanya kan kita nanti kalau terlambat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari dari lapangan basket karena terlambat, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket. Nanti semua jenis hukuman tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh ada lagi semua jenis hukuman. Kita masuk ke posisi kontrol dulu. Kita sebagai apa, Bu? Guru bisa memposisikan diri sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai peninjau, pemantau, dan sebagai manajer. Ini nanti saya pengen lihat nih ibu-ibu, bapak-ibu itu posisinya ada di mana sih saat ini tuh sebagai penghukum. Nanti kita lihat nih ya. Nah, ini yang agak kecil ya. Sebagai penghukum, guru biasanya menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir. Itu sebagai penghukum. Perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Nah, itu ada kata ancaman. Kayaknya sering itu ya, ada awas-awasnya itu. Oke. Kemudian posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya sering ceramah. Siapa yang sering ceramah nih? Mengatakan seharusnya. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu sering katakan itu, sudah sering dikatakan. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kayak ayolah, jalan, kayak gitu. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Misalkan peraturannya apa, peraturannya seperti apa. Nah, yang terakhir posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini kaitannya dengan menggali keyakinan dia terhadap nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai kebaikannya. Tidak begitu jelas ini. Oke, Bu, ini kalau ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi siapa tuh? Enggak, iya. Tadi posisi kontrol 5 posisi itu, kalau ada perkataan saya kecewa sekali, itu posisinya apa? Buat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
yang bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, Nino, dibagi dulu. Saya mau lihat dia. Ya, kita mau lihat posisi Bapak Ibu di rumah itu nomor berapa? Ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi harus ada kesepakatan antara siswa dengan guru, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 98 ini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan kewajiban keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi permasalahan kita, siswa itu kan merasa peraturan itu harus dilanggar. Jadi ada statementnya itu, peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar. Ini yang sebetulnya satu yang harus kita perbaiki ke depannya, bukan peraturan, tapi judulnya adalah keyakinan kelas, yang mana nanti isinya sebetulnya sama, cuma dikasih judulnya aja, judulnya keyakinan kelas. Jadi pembuatannya harus bersama-sama, siswa dan guru sepakat, nanti ada tanda tangannya tuh, jadi disepakati. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau dikasih peraturan tata tertib sekolah, biasanya mereka merasa terpaksa. Kalau ini dibuat kesepakatan bersama, jadi kita itu beban untuk memperbaikinya akan lebih ringan. Karena nanti teman-temannya juga ini akan memperbaiki rekannya yang salah. Jadi teman-temannya satu kelas itu akan ikut dalam menjaga kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau peraturan sifatnya satu arah, jadi dibuat oleh guru, mau nggak mau harus ikut. Nah, tapi kalau ini nanti kita buat kesepakatan bersama yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi seperti ini posisinya peraturan kelas awalnya ya. Proses pembuatan keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan kelas dulu. Misalkan kamu pengennya kelas ini tuh seperti apa? Kita buat peraturan buat kelas kita, nah gitu. Jadi awalnya itu kalimat-kalimatnya adalah kalimat peraturan, tapi nanti akan harus dirubah. Kalau ditemukan ada kalimat negatif, dirubah. Misalkan jangan buang sampah di kelas atau sembarangan. Nah, kata jangan itu kan negatif, itu dirubah menjadi kalimat yang positif isinya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu jadi kalimat-kalimatnya adalah kalimat positif. Jadi awalnya dibuat peraturan-peraturan kelas, kemudian peraturan itu disepakati menjadi keyakinan kelas. Kemudian kalau sudah dilaksanakan, maka akan muncul lingkungan yang positif. Semuanya sadar dengan apa yang dilakukan, maka
tindakan yang terbiasa kita lakukan itu akan menjadi budaya. Seperti ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan. Nah, kalau keyakinannya tanggung jawab. Jadi nanti proses pembuatan keyakinan ini dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi bahasanya adalah bahasa-bahasa positif. Kalau di sini ada kalimat negatif nih, dilarang, gitu. Kesannya itu negatif. Maka diubah, misalkan dilarang melakukan kekerasan, bully, ya, keselamatan dan menghormati orang lain. Ini bahasa-bahasa keyakinan kelas nantinya. Kalau peraturan kan jelas banget, tapi ini akan lebih abstrak lagi, tapi yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi ini aja yang kira-kira bisa diterapkan. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Ada yang namanya curah gagasan gitu ya, kayak gini lah gitu. Kalau ini kan bukan curah gagasan, itu disuruh ngakui perbuatan ini. Jadi perbuatan Bapak Ibu selama ini menghadapi siswa dan menghadapi keluarga. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu tidak paten, dibuat, ditempel di depan. Besok saya praktekkan di 10 TKJ 2. Nanti mungkin bisa bahan Bapak Ibu menerapkan di kelas-kelas yang lain. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini cara penanggulangan atau menyelesaikan masalah, ya, penyelesaian masalah siswa. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gimana cara kita menyelesaikan permasalahan siswa, walaupun masalahnya banyak, tapi nanti solusinya pasti ada sebetulnya. Jadi siswa-siswa kita kan agak sulit dikendalikan. Nanti kita carikan solusinya dengan pendekatan ini. Jadi sekarang penyelesaian masalah siswa itu harus dengan pendekatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah berarti. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tapi keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya harus ditetapkan dulu, baru nanti ini bisa dijalankan. Kalau ini belum dibuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ini belum bisa. Nanti pada saat langkah ketiga menanyakan keyakinan, murid akan sulit untuk menjawab. Kayak kita lihat langkahnya, menstabilkan identitas, bahasa yang disampaikan. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, nggak apa-apa, salah. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Nggak, maksudnya menstabilkan identitas itu biar dia tidak merasa disalahkan, biar dia dalam atau mengangkat. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi untuk siswa yang melakukan kesalahan, biasanya kan yang ada di pikiran dia itu takut ini bakal kena hukuman. Nah, makanya kita angkat mentalnya dengan menstabilkan identitas dia. Biasanya kita bisa menyelesaikan ini. Ini bahasa-bahasa yang disampaikan pada langkah pertama, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Jadi siswa itu harus memahami tindakan apa yang dia langgar.
Jadi harus divalidasi itu. Jadi siswa itu menyadari bahwa ini yang salah nih, salahnya di sini gitu. Sampai dia mengakui lah kesalahan itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi apa keyakinan yang dia langgar? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Jadi bahasanya benar-betul dirangkul. Coba kalau kita lihat 3 langkah ini, nggak ada hukuman di sini. Ini yang PR kita ke depannya. Semua permasalahan itu, terutama siswa, itu diselesaikan dengan segitiga restitusi, dan tentu saja posisi kontrolnya harus sebagai manajer. Jadi diajak ngobrol, bukan sebagai teman. Kalau teman nanti kayak dibaik-baikin gitu ya, jangan kayak gitulah. Enggak. Jadi ini kita pendekatannya menggunakan segitiga restitusi. Jadi keyakinan apa yang sudah dilanggar itu harus diyakinkan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Oke, yang terakhir ini mungkin contoh sekilas nih ya. Ini lagi coret-coret nih Pak. Tuh. Itu ada banget Pak kalau bocah-bocah gitu. Nanti mau dicoret-coret lagi. Jadi itu kan harus dikejar tuh, sampai dia betul-betul sadar itu kalau nanti dicat ulang ya jangan coret-coret lagi. Jadi lumayan itu baru lagi kan, coret lagi. Jadi nggak selesai-selesai masalahnya, sampai dia yakin, menanyakan keyakinan gitu, kalau coret-coret itu nggak bagus. Oke, mungkin itu Bapak Ibu pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus bergerak. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Pak Hikmah sebagai guru penggerak, maka saya merasa menjadi guru itu masih belum sepenuhnya mengimplementasi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa ing ngarso sing tlodo ing madya mungkarso tutuli handayani itu belum sepenuhnya saya bisa terapkan. Tetapi dengan adanya pengimbasan yang dilakukan oleh Pak Hikmah, maka saya akan belajar lagi bagaimana supaya menjadi guru yang profesional, kemudian menjadi seorang manajer di dalam kelas atau di sekolah mungkin, yang intinya untuk ke peserta didik atau ke siswa yang harus lebih baik lagi. Harapan saya setelah mengikuti pengimbasan budaya positif adalah tentunya menjadi guru yang profesional, kemudian bisa mengimplementasikan kepada peserta didik, bisa lebih bekerja sama lagi dengan rekan-rekan guru yang lain untuk saling berkolaborasi supaya tercipta suasana atau merdeka belajar, mereka mengajar, dan juga bisa mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan akhirnya akan berimbas kepada sekolah atau pengembangan sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Perasaan saya setelah mengikuti pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Pak Hikmah sebagai calon guru penggerak, saya merasa sebagai guru
kita masih perlu banyak belajar dan masih perlu banyak hal yang diperbaiki. Kemudian untuk bisa kita menjadi guru yang profesional, terutama kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dan bisa menerapkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Hikmah kepada siswa serta lingkungan sekolah. Harapan saya setelah mengikuti pengimbasan budaya positif ini yaitu bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa menjadi guru yang profesional, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, kemudian bisa mengembangkan sekolah menjadi lebih baik.